Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ana semuanya kelas 4 A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran tentang pecahan ini. Tadi sudah atau yang lalu sudah dibahas tentang menjelaskan pecahan. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Ya, perhatikan nak ya. Ini perlu kalian pahami dan kalian betul-betul sudah pandai dalam perkalian. Jadi tentang jarimatika perkalian silahkan kalian ulang-ulang kembali. Sekarang bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Bentuk pecahan yang kita akan pelajari adalah tentang pecahan biasa. Contohnya 1/2 atau setengah. Ini campuran. Ini 1 bulat dan setengah. Pecahan biasa dicampuran 1/2. Kemudian desimal. Nih ya, pakai S nih ya. Ini otomatis pengetikan dari software 0,5 dan persen, contohnya 50%. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, yang akan pelajari yaitu mengubah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa nih jadi pecahan desimal yang akan kita pelajari. Perhatikan ya anak ya, nih perlu perhatian yang betul, yang baik supaya memahaminya. Kemudian yang B adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Lawannya desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian yang C, mengubah pecahan biasa, ini biasa menjadi persen. Persen ya. Dan yang D adalah persen, kebalikannya tadi, persen menjadi biasa. Yang E desimal, desimal menjadi persen, dan yang F adalah mengubah persen menjadi desimal. Nah, kita pelajari yang awal dulu ya. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, lihat pecahan biasa jadi desimal. Pecahan biasa ini contohnya 1/2, ini pembilang, yang atas ini penyebut. 2/5, 1/3, 7/8 ini adalah pecahan biasa. Adapun pecahan desimal itu per 10, per 100, per 1000-an, per 10 ribuan, dan seterusnya. Per 100 ribuan, per sejuta ya. Yang jelas penyebutnya adalah kelipatan 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Contohnya 0,1. Ini ada 1 di belakang koma. Kalau 100 berarti ada 2 di belakang koma. Contohnya 0,10. Nah, ini senilai ini ya. 0,1, 0,10. Nah, ini kalau 1000 berarti 3 di belakang koma. 0,100. Kalau ini senilai semuanya ini enak ya. Yang 0 di belakang dihilangkan jadi senilai. 0,1 dengan 0,10 dengan 0,100 senilai. Nah, contohnya 3/10 berarti 0,3. 45/100 0,45. 125/1000 0,125. Jadi intinya untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu penyebutnya diubah menjadi bilangan 10
100, 1000, dan seterusnya kelipatan 10. Contoh 3/4. 3/4 supaya 100 di bawahnya adalah kali 25. Nih ya, 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Jadi 75 per 100, 0,75. 1/2/5 ini adalah campuran. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. Caranya penyebutnya kali ini, kali bulatnya 5 kali 1. Ini 5 kali 1 ditambah 2. Jadi 7/5, atau 1 ini adalah 5/5. 1 ini adalah 5 bagi 5, 5/5. 5 tambah 2, 7, jadi 7/5. 5 di bawah ini nanti dalam penjumlahan tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan yang atasnya saja, yang pembilangnya saja ya. Sekarang karena 5 bisa diubah ke puluhan, berarti dikali 2. Kalau nggak bisa ke puluhan, ke ratusan. Kalau nggak bisa ke ratusan, tidak bisa ke ratusan, ke ribuan. Jadi 7 kali 2, 14. 5 kali 2, 10. 14/10. Jadi 1,4. Bisa juga dibagi pembagian biasa. 7 dibagi 5 ya. 7 bagi 5, 1. Berarti 5, 2. 2 tidak bisa bagi 5. 0, tambah ya. 20 bagi 5, 4. 20 bagi 5, 4. Sisanya 0. Berarti 1,4 bisa juga. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara ini. Contoh selanjutnya nomor 6. 5/8. Karena kepuluhan tidak bisa, ke ratusan, ini ke ribuan dikali 125. Pembilang dikali 125 jadi 625. Penyebut 8 kali 125 jadi 1000. Jadi 625 per 1000. Hasilnya adalah 0,625. Ingat ya nak ya, untuk 1000 berarti ada 3 di belakang koma. Nah, ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Ini desimal menjadi pecahan biasa. Ini cukup mudah ya nak ya. Misalnya 0,8. Ini 0,8 berarti 1 di belakang koma. Berarti 8/10. Nih supaya lebih sederhana, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Berarti 4/5. Ini 0,25 berarti 25/100. Bisa disederhanakan. Dibagi 25 berarti ini dibagi 25. 1, 100 bagi 25, 4. Jadi 1/4. Ada contoh lagi? Nah, itu tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana pecahan biasa jadi persen? Nah, sekarang udah persen ya. Ini persen. Persen artinya per 100. Contohnya 1/4. Supaya jadi 100, 4-nya dikali 25. Maka ini pun dikali 25. Jadi 25/100. Hasilnya adalah 25%. Ini juga 4/5. Supaya 100 dikali 25-nya. Ini juga harus dikali 20 pembilangnya. Jadi 80/100, 80%. Bagaimana nak? Paham ya? Ingat perkaliannya harus betul-betul ya. Ini dari pecahan biasa menjadi persen. Sekarang kita ke D. Pecahan biasa menjadi persen. Sekarang persen menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. Berarti 20% ada 20/100. Kita sederhanakan. Bisa dicoret dulu nolnya, berarti 2/10. Baru dibagi 2. Jadi 1/5. Atau langsung saja 20 bagi 21, 100 bagi 20 adalah 5. Jadi yang 20/100 itu adalah 1/5. Dari persen menjadi pecahan biasa. Sekarang
75% artinya 75/100. Nah, pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. Jadi 75 bagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti 3/4. 75% sama dengan 3/4. Ini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya. Ini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sekarang kita mengubah desimal menjadi persen. Desimal koma, berarti 0,2 artinya 2/10. Persen itu per 100. Maka dikali 10 pembilangnya, penyebutnya dikali 10. Jadi 20/100. Berarti 20%. Enak ya nih. Supaya penyebutnya 100, berarti 20%. Lagi 0,35 berarti 35/100. Nih langsung 35%. Nah, itu untuk persen. Jadi jangan lupa persen itu artinya per 100. Sekarang yang terakhir adalah mengubah persen menjadi desimal. Persen artinya per 100. Misalnya 2% berarti 2/100. 2 di belakang koma 0,02. Contoh 2. 50% berarti 50/100. Dibagi 10, 5/10. Berarti 0,5. Atau desimal boleh juga 0,50 karena 50/100 ya. Nah, itu untuk yang F yang terakhir. Nah, ini untuk latihannya. Silakan nih latihan 4. Tulislah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ya. Ini ada beberapa soal nih. A, B, C, D. Nah, nomor 2 nih. Berarti desimal gampang nih ya. Per 10 berarti 0,5. 5/100 berarti 0,50. 25/1000 berarti 0,025. Berarti ada 3 di belakang koma. 5/10.000 berarti 1, 2, 3 ada 4 di belakang koma. Berarti 0,0005 ya. 0,0005. Nolnya 3 ya. Nah, ini untuk nomor 1. Nomor 2. Tulislah dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana silakan ya. Kerjakan nih 0,2 berarti 2/10. Sederhana jadi 1/5. Selanjutnya 0,35 berarti 35/100. Silakan sederhanakan. 0,6 berarti 6/10. Sederhana bagi 2 berarti 3/5. Ini 3/5. 0,75 berarti 75/100. Disederhanakan jadi 3/4. 3/4. Nah, nomor 3. Tulislah bentuk pecahan desimal. Ini persen. 5% berarti 5/100 berarti 0,05. 30% berarti 0,30. Boleh 0,3 yang sederhananya ya. 0,3 untuk per 10. 125% berarti 1,25. 230% berarti 2,3 ya, 2,3. Nah, itu untuk mengubah bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya sampai latihan 4. Demikian nak untuk bagian B ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bagian D ya, ini bagian B nih, latihan 4. Kita kembali ke menu. Apa yang B ini sudah selesai. Yang A tadi, yang A sebentar, yang A tadi ya. Nih yang A udah selesai. Nah, ini yang A menjelaskan pecahan, yang B bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya.
Insya Allah untuk selanjutnya kita mengurutkan dan membandingkan pecahan. Coba ya, nanti itu ininya langkah-langkahnya. Kita kembali ini pada pertemuan ini kita ini saja. Ustaz mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.